motor CRF nggak bisa di starter ini teman-teman, cuman bunyi cetek aja. Kita tes dulu arusnya masuk ke dinamonya enggak, kita tes dulu ya. Ini biasanya cuman apanya teman-teman, full starternya. Kita tes untuk arus 12 voltnya masuk enggak, di sini nampak enggak? Masuk ya teman-teman, arus 12 voltnya, arus 12 voltnya masuk. Ada alarm. Lampu TSP-nya itu kita bongkar dinamonya. Untuk bongkar dinamo starter harus bongkar knalpot ya teman-teman. Susahnya CRF harus bongkar knalpot. Satu sama bagian sambungan sini. Setelah bongkar knalpotnya, kita kendorin dulu yang di sini teman. Kita pot 3 buah baut ini, baut sini kanan untuk menahannya. Nah itu kita tarik. Kalau kita tarik tokok dari sana teman. Panas ya, kita bongkar knalpot, kita bongkar dinamonya, kita putar-putar, tandanya apa namanya, magnetnya nggak lengket atau pecah. Kita pakai kunci 7 ya teman, 7 mm bukan 8, 6, 7. Ini emang kuncinya khusus, daripada saya nokok atau dipahat sininya, mending saya beli kunci sok untuk kunci T untuk bongkar dinamo starter. Nah, kita bongkar. Setelah kita bongkar ternyata apanya copot, putus kabel cold starternya. Ayo kita ganti langsung. Ini cold starternya masih bagus ya teman-teman, jadi nggak saya ganti. Ini karena habis ganti katanya, cuman putus di sininya aja. Akhirnya kita sambung aja. Kasihan konsumen kalau harus ganti, kalau cuma bisa disambung. Kita ikat pakai kawat tembaga yang kecil itu teman-teman. Nah, setelah kita ikat, kita lilit kuat nih teman-teman, udah ngetarik, langsung kita pasang ke rumah cold starternya langsung. Pastiin di sini kasih karet teman-teman, biar nggak ngonslet. Ini kan arus 12 voltnya yang masuk ke sini. Harus tidak apa namanya, biar nggak nempel ke masanya, kita pasang karet, kita pastiin nggak nempel. Untuk memastikan ini nggak nempel ke bodi sini atau ke masa, kita gini aja teman, ini kita pakai test pen. Ini yang satu ke min, yang ini plus, ini hidup. Pastiin ini, aduh, ini ditempelin di masa yang satunya, ini hidup. Pastiin ke bodinya hidup teman. Di sini harusnya nggak hidup, di cold starternya nggak hidup itu teman. Nah, nggak hidup. Kalau hidup berarti ngonslet. Tapi kalau di yang ini ditempelin di positif, ini harusnya hidup. Nah, lampunya hidup ya teman-teman. Di sini nggak hidup, berarti aman. Berarti nggak ada nempel ke masa sini teman. Langsung kita rakit yang lainnya. Pastiin ini juga ada lempengannya atau ganjalnya, jangan sampai lupa. Ada 2 buah. Ini kalau umpamanya lupa, biar ngonslet nggak mutar juga di. Nah, dan setelah ini kita pasang semuanya dan nempel semua, kita pastiin angkernya ini teman-teman. Kita bersihin angkernya di sini, copot. Jangan lupa ada ringnya di sini. Kita tes. Ini ditempel sini harus hidup semua lampunya ya teman-teman. Sini hidup. Ini hidup. Orang saya pengalaman ada yang hidup nggak satu, sini ininya satu garis nggak hidup, motor nggak bisa hidup juga, dinamonya nggak hidup juga.
ini dipastiin ini bagus semua. Terus kita amplas. Ini nyambung semua ya teman-teman, karena pengalaman saya ada yang nggak hidup satu, jadi daripada nanti udah dipasang nggak hidup, mending kita cek lagi, mending kita cek semuanya, pastiin semuanya bagus baru kita pasang. Langsung kita pasang ke sini ya teman-teman. Untuk proses pemasangannya di sini ada ringnya, jangan sampai lupa, dan dipasang di sininya. Kalau teman-teman belum terlalu bisa atau belum tahu caranya, di sini dijepit ya teman-teman, cold starternya. Cold starternya ini dijepit pakai ini di sini. Kalau nggak ada jepitan kayak gini, pakai bisa jepitan jemuran itu bisa juga. Kita pasang pelan-pelan. Dipastiin, pastiin udah pas, kita copot. Apa? Kita pasang ringnya ini, ringnya yang tipis di sini, yang tebel di tengah, tipis lagi. Baru ini ada ring stopnya. Terus kita pasang magnetnya untuk ini agak coaan ini pas di sini ya teman-teman. Pelan-pelan. Untuk coaannya pas di bawah 10 itu. Kalau ini untuk KLX CB ini sama, Supra 125 sama. Pastiin pas. Dan untuk tanda knocknya ini ada juga teman-teman, garis ini, ada garis ini, dan untuk tutup sininya ada juga garisnya. Pasang ini, pastiin udah dipasang, pasang gini, dan sini ada pas titiknya. Nah, titik sini, titik sini, titik sini, titik sini, untuk memastikan lubang bautnya pas di bautnya teman-teman. Pas. Kalau pamannya dia geser dikit nggak pas, susah kencenginya. Setelah pas semua baru kita kencengin. Nah, ini setelah pemasangan semua ya teman-teman. Ini udah pasang semua, udah kencang semua. Kalau masih ragu mutar enggaknya, kita bisa tes di luar ya teman-teman, pakai aki yang ada di luar. Kita tes yang di luar dulu. Nah, ini kita tes dulu pakai aki yang ada di motor, pakai kabel. Ini min, ini plus. Jadi pasti muter ya teman-teman. Kita pasang ke motornya. Untuk pemasangan motornya ini dulu, sambil masanya dipastiin dipasang. Setelah dipastiin ini kencang, sini kencang, dan baut yang arus ini udah kencang, kita tes. Knalpotnya nggak usah dipasang dulu untuk mastiin bisa enggaknya. Nah, setelah kita pasang, kita tes untuk starternya